Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di video menarik selanjutnya terkait manajemen strategis. Nah sekarang kita akan ngomongin satu bahasan yang lekat dengan teman-teman sekalian selama masa pandemi ini, yaitu hayo, siapa yang selama di rumah aja hobinya nunggu kurir datang teriak paket? Industri logistik termasuk dalam 11 sektor yang dikecualikan dan tetap beroperasi selama penerapan PSBB. Kira-kira begini cerita tentang strategi jasa pengiriman barang selama pandemi. Di masa pandemi seperti sekarang ini, pemberlakuan PSBB, kemudian adaptasi kebiasaan baru, sedikit banyak mempengaruhi kebiasaan masyarakat, yang biasanya belanja ke pasar, supermarket, mall. Sekarang sudah banyak jenis jasa yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk tetap di rumah aja. Sebut saja just tip belanja, kemudian jasa pengiriman paket, dan sebagainya. Dengan permintaan yang meningkat ini, tentu saja jasa pengiriman harus menyesuaikan strateginya untuk dapat mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Ditambah lagi dengan kebijakan PSBB di berbagai daerah di Indonesia, serta kebijakan pembatasan jadwal penerbangan oleh pemerintah yang harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi pendistribusian paket kiriman selama pandemi sebagai bentuk manajemen krisis. Menurut Jelf dalam buku Strategic Management for Educational Management, manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan, kita ambil contoh misalnya saja beberapa visi dan misi perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten, kemudian bertumbuh kembang bersama pelanggan. Nah ini artinya, perusahaan jasa ekspedisi antara lain JNE, JNT, Pos Indonesia, Ninja Express, Wahana, Gosen, Grab Express, dan perusahaan lainnya perlu menyesuaikan dan mengevaluasi strateginya untuk menghadapi lonjakan permintaan jasa dari bisnis e-commerce maupun online shop dengan menerapkan berbagai strategi. Yang pertama, menerbitkan regulasi terkait penerapan protokol kesehatan dan standar pencegahan dalam operasional, seperti penggunaan masker bagi seluruh karyawan untuk meningkatkan keamanan, kemudian penyortiran paket yang dilakukan dengan menggunakan sarung tangan. Selain itu, melakukan desinfeksi pada setiap paket yang akan dikirimkan. Yang kedua, pemberian layanan pergantian alamat bagi penerima paket yang lokasinya tidak terjangkau, seperti perkantoran yang sudah melakukan work from home dan lokasi lainnya yang saat ini tidak terjangkau. Yang ketiga, menggunakan bantuan mesin otomatis dalam menyortir paket di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya kontak secara langsung antara pekerja dengan setiap paket yang dikirimkan, serta untuk meningkatkan kecepatan layanan. Yang keempat, memaksimalkan pengantaran barang di jam-jam di mana pemerintah setempat membuka akses. Yang kelima, menyerap tenaga kerja lebih banyak disertai dengan pelatihan SDM yang intensif agar layanan pengiriman barang berjalan lancar. Yang berikutnya, memfokuskan investasi pada perluasan jaringan, memperkuat basis IT, maksimalisasi moda transportasi selain udara, misalnya melalui darat, laut, terutama penggunaan kereta api barang dan truk pengangkut. Selain itu juga maksimalisasi jalur alternatif. Perusahaan jasa pengiriman barang juga sebisa mungkin menghindari kenaikan harga layanan guna mempertahankan loyalitas customer. Perusahaan juga bekerja sama dengan e-commerce untuk menghimbau penjual agar mengubah pengaturan waktu proses pesanan. Selain itu, beberapa e-commerce juga memberikan peringatan terkait kemungkinan pengiriman barang tertunda di platform yang dilakukan semata-mata untuk menjaga ekspektasi pengguna. Perbaikan kinerja juga dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dan memberikan level pelayanan yang konsisten sekalipun terjadi lonjakan volume pengiriman. Sebagian besar adalah perbaikan dari sistem untuk aplikasi user dan operation. Ada juga opsi strategi pembatasan untuk menghindari pelemahan service level akibat peningkatan volume yang signifikan yang terjadi ketika perusahaan merasa kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak mampu menghadapi lonjakan permintaan. Tidak cukup sampai di situ, perusahaan juga menerapkan strategi CSR.
Menurut David Bersaudara pada bukunya Strategic Management, proses pembuatan strategi terdiri dari 3 tahapan: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Fase penerapan strategi sebagai langkah kedua dalam proses strategi perusahaan mencakup aspek corporate social responsibility, di mana perusahaan juga memiliki tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Sebagai wujud kesadaran sosial di masa pandemi, jasa pengiriman barang memberlakukan gratis biaya pengiriman masker khusus untuk semua donatur yang ingin mendonasikan masker baik kepada korban COVID-19 maupun tenaga medis. Program ini juga berlaku pada pengiriman perorangan non-komersil khusus untuk pemakaian pribadi di seluruh Indonesia. Itu dia tadi beberapa penyesuaian strategi yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang dalam menghadapi masa pandemi. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana perusahaan jasa pengiriman barang akan menjaga sustainabilitas keberhasilan strateginya dengan kondisi masyarakat yang akan semakin membutuhkan jasa pengiriman barang karena sudah terbiasa berbelanja secara daring melalui e-commerce. Sekian pembahasan singkat kita kali ini. Thanks for watching dan sampai bertemu di lain kesempatan.